Ibu harap kalian semua sehat, baik, dan tentunya juga tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan dulu, nama saya Indah Risma Zani. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Indah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan bisa lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa mulai. Selesai. Kalian sudah siap belum untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya, kita harus tetap semangat belajar. Karena meskipun kita masih dalam pandemi seperti ini, kita belum bisa bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat belajar. Anak-anak, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi. Ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah yang dibaca. Selanjutnya 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan teks, baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya tentunya ada juga indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama 3.2.1, menjelaskan struktur teks deskripsi. Selanjutnya 3.2.2, menjelaskan unsur kebahasaan teks deskripsi. Dan yang terakhir yaitu 4.2.1, menuliskan kembali teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, tentunya juga ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu dalam aspek pengetahuan dan tujuan pembelajaran dalam aspek keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran dalam aspek pengetahuannya ada dua, yaitu setelah kalian melihat tayangan PPT yang Ibu berikan, peserta didik dapat menjelaskan tentang struktur teks. Dan selanjutnya, setelah melihat tayangan PPT yang Ibu berikan, peserta didik dapat menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran dalam aspek keterampilan, yaitu peserta didik dapat menuliskan kembali teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, mari kita mulai. Teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek atau sesuatu, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi itu seperti menggambarkan objek, boleh itu tempat bersejarah, manusia, benda, ataupun hewan. Nah, setelah kalian memahami pengertian dari teks deskripsi, selanjutnya juga ada struktur dari teks deskripsi. Yang pertama itu judul. Judul dalam teks deskripsi harus singkat, padat, dan juga jelas. Menggunakan pilihan kata khusus tentang objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, deskripsi umum atau identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, lahirnya, atau makna, nama, dan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya juga ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, pencarian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa oleh penulis. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi kesan umum terhadap objek yang dicermati. Selain itu, bisa juga berisi penegasan ulang terhadap hal yang telah dideskripsikan
pada identifikasi atau deskripsi bagian. Nah, sampai sini masih dipahami kan? Nah, selanjutnya juga ada unsur kebahasaan teks deskripsi. Di sini Ibu menayangkan unsur kebahasaan teks deskripsi ada 7. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, atau teman saya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau adalah kepala sekolah yang rendah hati. Nah, yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti satu siswa rajin dan kaos kaki putih. Nomor 4, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti contohnya, siswa itu mengenakan seragam putih baru. Nah, yang kelima, mengandung kata kerja, yaitu perasaan dan pendapat, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contohnya, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Contoh lain, saya yakin buku itu murah. Nah, yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek yang sedang dibicarakan, seperti dengan cepat, di rumah, di kantin. Nah, yang terakhir itu, yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya lembut seperti benang sutra. Selanjutnya, Ibu juga akan menayangkan video teks deskripsi berjudul Candi Borobudur untuk kalian cermati, kalian dengar, dan kalian lihat. Setelah itu, Ibu akan memberikan latihan soal untuk mengetes kemampuan kalian setelah Ibu jelaskan mengenai teks deskripsi tersebut. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi, membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama, paling bawah disebut dengan Kamadatu. Pada bagian akhir ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang Karmawi Bangga, berbagai macam kisah tentang dosa. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat Rupadatu terdapat 1.300 relief. Sedangkan pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung Buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung Buddha yaitu 432 patung. Patung itu terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar Langkan. Pagar Langkan adalah suatu bentuk peralihan dari Rupadatu dan Arupadatu. Tingkat yang paling atas yaitu Arupadatu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai Arupadatu yaitu lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung Buddha. Di bagian tengah Arupadatu terdapat sebuah stupa induk. Di sini Ibu akan mencoba memberikan latihan soal untuk melihat ataupun mengetes kemampuan anak-anak dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi mengenai teks deskripsi. Yang pertama, latihan soal 1, yaitu soalnya, menurut kalian apa manfaat mengenai teks deskripsi? Yang kedua, sebut dan jelaskan 3 unsur kebahasaan teks deskripsi yang tidak ada pada teks-teks yang lain. Dan yang ketiga, apakah teks deskripsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
berikan contohnya. Nah, soal latihan yang kedua ini yaitu soal yang berkesinambungan dengan keterampilan kalian masing-masing, yaitu amati video pembelajaran teks deskripsi Candi Borobudur pada link berikut. Ibu sudah memperlihatkan video pembelajaran tadi mengenai teks deskripsi Candi Borobudur. Nah, setelah kalian melihat tayangan video teks deskripsi Candi Borobudur, maka kalian diharapkan dapat menuliskan kembali isi teks deskripsi Candi Borobudur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, sebelum Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan mengenai teks deskripsi dapat bermanfaat untuk kalian semua, baik dari pengertian, struktur, unsur kebahasaan, manfaat, dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa agar pembelajaran yang telah kita lakukan bisa bermanfaat untuk sekarang ataupun masa yang akan datang. Ibu tutup, kita baca doa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan. Masing-masing berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.